Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana di YouTube channel Relax Bareng Ladies. Seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kira-kira kisah siapa ini yang aku angkat kali ini di YouTube channel aku? Nah, sebut saja nih sepasang pasutri nikah muda di mana cowoknya ini lebih muda 4 tahun daripada istrinya yang perempuannya nih. Nah, di sini ini awal mula mereka jatuh cinta, mereka tuh bertemu di pekerjaan ya, pekerjaan mereka yang kebetulan satu atap nih pekerjaannya. Tapi sebelumnya nih, sebelum mereka pacaran, ternyata yang cowok ini sebenarnya udah jadi selingkuhan dari istri orang. Nah, sebut aja nih nama kedua pasutri nih, yang cowok Mr. S, yang cewek Mercedes L ya, Mr. S dan Mercedes L. Mereka belum pacaran, cowoknya ini si Mr. S ini ternyata pernah jadi selingkuhan istri orang, dan itu masih berlaku di saat dia sedang mendekati calon istrinya ini. Cakep sih. Istri orang mana? Ups, perempuan mana yang gak suka nih sama cowok secakep ini, keren gitu ya, ala-ala model gitu ya. Nah, dia menjalin hubungan sama istri orang ini udah cukup lama sih, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika mereka satu atap nih, mereka ditemukan, dan ya mungkin mereka sefrekuensi atau gimana, cocok atau gimana, mereka mulai deket. Dan kebetulan nih si ceweknya ini anak orang kaya nih, anak orang have, berduit gitu ya. Tapi si ceweknya ini memang ada perasaan nih sama cowoknya ini. Memang udah mulai ada perasaannya, maklum lah cowok ganteng, siapa sih yang gak suka ngelihat gitu ya. Istri orang aja kepincut, apalagi perawan gitu ya. Nah, si Mercedes L ini, dia tuh mulai jatuh cinta nih sama laki-laki ini. Tapi awalnya laki-laki ini biasa aja gitu. Mungkin dia sudah nyaman nih sama istri orang tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi ada nih temen dia, beda kantor, yang tahu hubungan Mr. S ini dengan istri orang tersebut. Karena istri orang tersebut kerjanya juga sama di bidang yang sama, tapi beda wilayah seperti itu. Tapi si calon istrinya ini nggak tahu ya, nggak tahu tentang itu semua karena dia termasuk orang baru di pekerjaan tersebut. Nah, deketin nih si ceweknya nih, si Mercedes L ini, deketin Mr. S. Ganteng nih cowok, dideketin, dipepet terus. Akhirnya Mr. S ini mulai nyaman. Dia selalu diperhatikan, selalu dibelikan makanan-makanan kesukaannya. Terus si Mercedes L ini sering caper gitu ya, sering caper nih di depan Mr. S ini. Sering caper, kemudian over perhatian kayak gitu-gitu ya. Kemudian si lakinya ini mungkin nyaman, dia selalu diberikan barang-barang kesukaan dia, makanan-makanan kesukaan dia, selalu diperhatikan kesehariannya. Mungkin dia merasa nyaman, akhirnya sering ketemulah keduanya ini, dan akhirnya mempunyai hubungan spesial di antara keduanya, dan didukung oleh teman-teman sekantornya karena mereka sama-sama single kayak gitu ya. Karena teman-teman kantor ini nggak ada yang tahu nih kalau Mr. S ini menjalin hubungan dengan istri orang. Yang tahu hanya sahabatnya nih di beda kantor. Cuman dia ya tetap keep silent kayak gitu. Nah, di situ jalanlah nih hubungan mereka berdua. Semakin dekat, semakin viral nih akhirnya. Semakin viral, akhirnya semua cabang itu tahu bahwa si cowok ini deket sama cewek ini. Dan akhirnya kedengeran sampai telinga istri orang tadi. Ya, istri orang tadi yang sebenarnya mereka juga satu pekerjaan, cuman beda wilayah, beda divisi. Sedangkan sahabatnya ini yang mengetahui hubungan Mr. S dengan istri orang itu, ya dia cuma jadi penengah aja gitu. Cuma jadi penengah, dia nggak bisa menasehati orang yang sedang bucin. Dia juga nggak bisa memberikan keputusan A, B, C, D. Ya, dia hanya melihat, menonton, merasakan. Seperti itu. Akhirnya karena di sini Mr. S ini lebih banyak frekuensi bertemunya dengan Mercedes L daripada dengan istri orang tersebut. Hanya mereka sering keluar bersama, bercanda bareng, acara-acara bareng kayak gitu. Terdengarlah nih ke telinga istri orang tersebut. Akhirnya istri orang tersebut ya shock, kaget. Hah? Berondong aku
pacaran sama teman satu kantornya. Siapa? Yang mana? Kok bisa? Kenapa dia nggak setia sama aku? Istri orang berharap dia setia nih sama dianya nih, istri orang berharap berondongnya ini setia. Ternyata dia dengar bahwa si selingkuhannya ini punya pacar, lagi deketin cewek lain. Ya sedih lah ya istri orang ini, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia ingat statusnya istri orang. Dia juga jauh posisinya dari laki-laki ini. Ya dia juga nggak berkabar, dia nggak nanya lewat chat, telepon, dia juga nggak minta validasi gitu. Nggak pernah menanyakan bener nggak kamu deket sama cewek ini. Nggak pernah menanyakan seperti itu. Ya dia cukup mendengar saja, pura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya si laki-laki ini menghubungi istri orang tersebut, menanyakan kabar, say hello, bilang kangen, pingin ketemuan. Ya si istri orang ini bingung dong, maksud lo sama aku, lo deketin orang lain tapi lo bilang kangen sama aku. Maksud lo gimana sih? Tapi iya sih aku kangen, aku juga rindu. Ya akhirnya mereka ketemu nih di suatu tempat, di suatu penginapan. Mereka kangen-kangenan di situ, jumpa kangen ya, kangen-kangenan di situ. Akhirnya mereka melakukan hubungan intim seperti biasanya. Itu cara mereka melepaskan kerinduan yang teramat sangat dalam karena mereka memang LDR, tidak pernah ketemu, jarang banget ketemu. Disitulah akhirnya timbul pertanyaan nih dari si istri orang tersebut. Dia nanya ke Mr. S, aku dengar selentingan, bener gak sih kamu lagi deketin anak buah kamu, teman kamu satu kantor? Katanya kalian jadian ya. Kaget dong si cowok ini. Hah? Kok tahu ya? Dengar dari mana? Kamu katanya siapa? Emang ada berita kayak gitu? Enggak ah, aku lo gak deket sama siapa-siapa. Si Mr. S ini membantah dia deket dengan orang lain. Tapi si istri orang ini tetap kekeh. Aku lo tahu, itu lo udah viral kemana-mana, seluruh perusahaan di kantor kita tahu, seluruh teman-teman tahu. Aku lo dengar, masa sih itu nggak benar beritanya? Tapi tetap si Mr. S ini tetap kekeh bahwa dia tidak ada dekat dengan wanita manapun selain istri orang tersebut. Oke lah, si istri orang ini mulai baper. Dia mulai merasa yakin bahwa oh iya itu hanya selentingan aja. Oh itu hanya gosip aja, maklum lah. Kan ini cakep, dia kan ganteng. Wajar kalau banyak orang suka. Tapi ternyata ini hanya gosip semata. Dan nyatanya si Mr. S ini berhasil meyakinkan istri orang tersebut bahwa hanya dia wanita satu-satunya di hati dia. Dan istri orang tersebut sangat percaya pada suara dari buaya darat ini. Nah, pulanglah mereka, akhirnya mereka berpisah kembali, pulang ke rumah masing-masing. Di situ bertemulah si Mr. S ini dengan calon kekasihnya ini, sama pacarnya ini ya, calon istrinya. Mereka jalan-jalan sampai akhirnya si istrinya ini diupload nih ke media sosial. Nah, ketahuan kan di situ mereka jalan-jalan, kadang berdua, kadang rame-rame, tapi selalu ada mereka berdua gitu. Nah, video itu nyampe lah ke istri orang tersebut. Bukti nih bahwa si Mr. S ini emang bener deket nih sama orang lain. Tapi dia meyakinkan aku bahwa dia nggak ngapa-ngapain, nggak deket, nggak apa, hanya aku nih yang ada di hatinya. Tapi kenapa ada video seperti ini? Yang nge-share siapa? Jangan-jangan ini nih pacarnya si Mr. S. Cari tahu dong istri orang ini. Mereka satu pekerjaan cuman beda divisi, beda kota. Cari tahulah si perempuan ini, si istri orang ini, siapa wanita yang bersama dengan Mr. S ini. Dia siapa? Akhirnya dia menemukan, mengantongi informasi. Oh, dia namanya Mrs. L. Oh, dia kerjanya di bagian ini. Oh, dia rumahnya di sini. Oh, orang tuanya seperti ini. Oh, anak orang kaya rupanya. Oke lah, tapi si istri orang ini nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak ambil sikap. Ya udahlah, mau gimana lagi? Di sini posisiku, aku masih istri orang dan dia bujang. Ya wajar lah kalau dia mencari wanita lain, karena aku nggak bisa mengasih kepastian. Aku ini istri orang. Nah, akhirnya santai nih si istri orang. Nah, si Mr. S dan si Mrs. L ini semakin dekat mereka. Semakin dekat, akhirnya si Mr. S ini lama tidak menghubungi istri orang tersebut. Lama banget tidak ada komunikasi, tiba-tiba ngilang aja gitu. Semakin santer terdengar informasi bahwa mereka berdua itu semakin dekat, dan mereka merencanakan pernikahan. Kagetlah nih si istri orang ini. Kurang ajar banget nih berondong. Udah yakinin aku gak ada apa-apa,
malah nggak pernah hubungin aku, malah ini videonya makin deket. Banyak informasi mengatakan ini semakin dekat, kemana-mana selalu bareng, acara apa selalu bareng, dan dia pun selalu melihat videonya itu beneran. Oh, jadi kalian ada acara kantor selalu bersama, oh kalian selalu berdua, oke, santai ya, dia masih punya suami. Nah di sini semakin deket nih Mr. S dan Mrs. L, semakin deket, akhirnya mereka lamaran. Tapi ini nggak tahu kalau ada lamaran di sini. Setelah lamaran mereka langsung menikah. Nah, pada saat menikah nih, undangan atau apapun dia nggak denger nih istri orang. Orang-orang kantor juga nggak ada yang denger. Nah, taunya itu pada saat ada nih teman sekantor dia mengupload foto pernikahan mereka pas akad nikah ke media sosial. Dan di tag itu nama Mr. S dan Mrs. L. Di tag, di mention. Selamat menempuh hidup baru. Shock dong si istri orang ini. Walaupun shocknya nggak 100% karena dia kan masih punya suami. Tapi dia shock. Ternyata dia ketipu nih sama berondong tampan. Dia ketipu, dia dikasih kenyamanan, dia diyakinkan bahwa tidak ada orang lain selain dia. Ternyata ujung-ujungnya menikah sama orang lain tanpa ngasih kabar, tanpa memberikan kabar, malah memutus komunikasi. Nah, sempet bingung sih si istri orang ini. Akhirnya dia telepon nih, nyoba telepon, gak diangkat sama Mr. S. Gak diangkat, di chat cuman dibaca, gak dibalas. Di telepon bolak-balik gak diangkat. Pernah telepon spam, di reject dan di reject. Oh ya udah, berarti bener nih nikah. Gak mungkin dong foto ini hoax, gak mungkin. Akhirnya nih ada meeting ya di luar kota, di mana di situ yang meeting adalah petinggi-petingginya, termasuk si istri orang ini, seorang petinggi di situ, dan si Mr. S ini juga seorang petinggi di situ. Namun Mrs. L ini hanya karyawan biasa. Bertemulah keduanya ini. Namun perasaan si si istri orang ini udah nggak enak, udah nggak nyaman gitu. Oh iya, berarti beneran mereka menikah. Kenapa nggak ngabarin aku ya? Kenapa ninggalin aku tanpa alasan? Ya aku tahu sih, aku istri orang, dia bujang. Dia berhak menikah dengan orang lain, tapi kenapa nggak ada pamit-pamitnya? Kenapa aku ditinggal begitu saja gitu loh? Dia nggak menghargai aku. Dia diem dong ketemu sama Mrs. S ini di suatu tempat meeting. Dia diem. Nah, Mrs. S ini mendatangi si istri orang ini. Halo, apa kabar? Gimana kabar kamu? Baik. Nah, Mrs. ini si istri orang ini kan lagi duduk sama dua orang lainnya. Nah, si dua orangnya, selamat ya Mr. S, selamat ya menempuh hidup baru. Iya, selamat udah punya istri. Tapi dua orang ini nggak tahu bahwa si istri orang ini sama Mrs. S ini ada hubungan, mereka nggak tahu. Ya udah si istri orang ini cuman gini-gini aja. Kak, kok nggak ngasih selamat nih sama Mr. S gitu kan teman-temannya. Oh iya, selamat ya, ucap istri orang ini, selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Disambutlah nih salamannya sama si Mr. S ini. Oh iya, terima kasih, kamu apa kabar? Baik, udah selesai. Akhirnya si pria ini meninggalkan area tempat yang ada istri orang tersebut. Dia pergi, si istri orang ini melihat dari jauh. Oh ya udah, oke, kita selesai tanpa ada kata-kata putus. Akhirnya masuklah si istri orangnya. Ternyata dia itu ada rasa sakit hati. Dia hanya ada di dalam kamar aja. Dia hanya keluar pada saat meeting aja. Tapi di saat acara bersama makan-makan atau apa, dia nggak keluar kamar sama sekali. Dia menyendiri dalam kamar. Dia sedih banget ternyata. Dia shock. Ternyata meskipun dia istri orang, dia bisa shock juga gitu. Ngelihat selingkuhannya nikah sama orang lain. Sedangkan si Mr. S ini mencari-nyari, di mana ya pacar aku? Di mana si istri orang ini? Kok nggak keluar? Padahal ini kan meeting. Kok dia nggak keluar? Kemana? Akhirnya nanya lah sama temen sekamar dari istri orang itu. Itu si Mrs. N itu kemana? Kok nggak keluar, kan ini meeting? Iya pusing katanya. Dia tiduran aja di kamar dari tadi, pusing, nggak ikut meeting. Oh pusing. Ya udah. Akhirnya, tapi dia nggak ada kontak tuh sama si istri orang ini, Mrs. N ini. Nggak ada kontak, nanyain kabar, kamu kenapa nggak keluar kamar, kamu kenapa nggak ikut meeting, kamu pusing katanya. Nggak ada kabar kayak gitu, nggak nanya-nanya sama sekali. Tapi nanya sama temannya aja. Nah ini semakin sedih dong. Kok dia nggak ada perhatian sama aku ya, aku nggak keluar kamar, aku nggak ikut meeting, kok dia diem aja ya nggak nanyain aku. Padahal dia sebenarnya nanyain tapi sama temennya nih. Setelah meeting berakhir, nah temennya ini masuk dong ke kamar, ketemu sama si istri orang tersebut, ditanyain lah,
Kak, kamu tadi dicariin loh sama Mr. S, ngapain ya nyariin kamu? Dia nyariin kamu kok nggak ikut meeting, nggak gini-gini ini gitu kan. Kamu jawab apa? Ya aku jawab lah, kamu kan pusing katanya. Aku jawab, ya udah bagus. Kan kamu bilang pusing tadi, kamu nggak ikut meeting. Ya udah bagus, terima kasih. Terus dia nanya apa lagi? Nggak ada, dia cuma nanya itu aja. Ya udah nggak apa-apa. Oke, akhirnya nih si Mr. S ini cari perhatian nih lewat kamarnya si istri orang tersebut sambil bersuara yang agak lantang gitu ya, supaya terdengar oleh si istri orang itu. Tapi si istri orang itu tetap berdiam diri di dalam kamar meskipun dia mendengar suara si Mrs. S di luar kamar. Sebenarnya rindunya yang amat sangat dalam, kangennya yang sangat amat dalam, dia ingin menegur tapi dia nggak bisa. Dia merasa terbatas karena dia sudah punya istri ya, suami orang gitu. Dia hanya menyendiri di dalam kamar. Nah besoknya nih waktu meeting hari kedua, diajaknya sama temennya, ayo meeting, kamu kemarin nggak ikut meeting loh, masa sekarang nggak ikut lagi, terus kamu kesini tujuannya apa gitu kan. Ya udah ayo meeting. Ambil nafas dong. Bismillah, aku bisa menghadapi orang itu. Bismillah, aku tegar gitu ya, padahal dia udah punya suami sih ya. Akhirnya masuklah ini si istri orang ini ke dalam aula gitu ya untuk meeting. Nah di situ dia melihat tuh Mr. S di pojok sana di depan, dia melihat. Dan kebetulan si Mr. S itu juga ngelihat ke arah dia. Ngelihat dong gini. Jadi saling tatap-tatapan. Akhirnya si istri orang itu langsung lihat ke bawah gini kan. Kayak malu gitu ya. Pas dia ngeliat ke bawah, terus lihat ke depan lagi tuh udah gak ada si Mr. S itu. Hah? Kemana itu orang? Tahu nggak kalian? Ternyata si Mr. S itu kemana? Tiba-tiba dia ada di belakangnya si Mr. N ini, istri orang ini, dia duduk di belakangnya, di belakang kursinya istri orang ini. Dia kaget dong. Dia tiba-tiba dicolek dari belakang. Hai, gitu kan. Noleh dong gini. Hah? Kok dia tiba-tiba ada di belakangku sih? Kapan dia jalan ke sini? Gila nih orang. Tapi di sini ada seneng kayak gitu ya. Ih, dia ada di belakangku. Aduh, gimana gitu ya. Kayak kangen ini terobati. Tapi di sisi lain dia tuh kecewa dengan sikap dari Mrs. S yang nggak bertanggung jawab. Dia bilang nggak bertanggung jawab. Akhirnya dia cuma bilang, oh iya, gimana kabar kamu? Baik. Udah gitu aja. Tapi setelah pada saat jam makan siang, mereka berdua ini ketemu. Si istri orang ini keluar dulu nih cari makan, duduk di situ. Akhirnya disamperin nih sama Mrs. S, disamperin. Nanyain kabar lagi sampai 3 kali, kamu apa kabar? Karena aku udah bilang kabarku baik. Ngapain sih nanya-nanya terus? Kamu pasti lebih baik dari aku kan kabarnya. Kok kamu gitu ngomongnya? Ya mau gimana aku ngomongnya? Aku mau ngomong yang baik-baik sama kamu. Udahlah, kamu sudah suami orang, nggak perlulah kamu baik-baik lagi sama aku. Udah sana, kamu nggak usah makan di sini. Sana loh cari tempat lain, gitu kan. Langsung sedih dong si Mr. S ini. Cuman dia tersenyum. Kamu marah ya? Aku minta maaf ya. Kalau aku nggak ngabarin kamu, nggak sempet ngabarin kamu, aku minta maaf. Oh ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Kamu bujang aku istri orang. Cuman yang bikin aku kecewa, kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa kamu nggak mutusin aku dulu? Kenapa kamu tiba-tiba nikah, nggak ada kabar? Kamu tiba-tiba memutuskan komunikasi sama aku. Maksud kamu apa? Kamu sengaja nyakitin aku. Apa salahku? Salahku cuman aku istri orang. Iya kan? Iya, aku minta maaf. Ternyata nih teman-teman, dia itu ngincer harta dari perempuan itu yang jadi istrinya sekarang. Kan memang anak orang kaya nih, dikasih kado mobil sama mertuanya. Nah itu yang jadi bikin dia itu ingin menikahi perempuan ini ternyata teman-teman. Ternyata dia itu matre ya, cowok matre. Tapi untungnya nih sama istri orang, ternyata dia nggak pernah minta yang macem-macem. Dan si istri orang ini juga nggak pernah ngasih yang macem-macem gitu. Jadi cuman makan atau biasalah itu ya, kadang 50-50 lah ya, kadang sharing kayak gitu ya, bayarnya gantian. Tapi ternyata dia menemukan cewek yang kaya, malah dia dimanja, dibelikan ini itu ya, dia menikmati ternyata, dan dia merasa nyaman, dicukupi kebutuhannya sama itu cewek. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menikah. Padahal dia nggak terlalu cinta nih sama cewek ini. Padahal dia cintanya sama istri orang tersebut, tapi dia kan nggak mungkin tuh nikahin istri orang, ya kan? Akhirnya dia mau nggak mau menikah sama cewek ini yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk mobil nih. Nah dari situ mereka berumah tangga. Akhirnya setahun kemudian mereka punya anak pertama nih, cowok.
Semakin terlihat bahagia, oke lah, akhirnya si istri orang sudah mulai move on. Di tahun kedua, pernikahan mereka semakin bahagia. Namun ternyata si Mr. S ini lagi-lagi menghubungi istri orang ini. Kamu apa kabar? Aku kangen sama kamu. Jadi apa sih kamu? Kamu tuh sudah punya istri, ngapain? Loh, kamu kan juga punya suami, gini. Terus maksud kamu apa ngubungin aku? Kasihan istri kamu. Tapi aku kangen sama kamu. Ya udah, dia berhasil ngeluluhin hati istri orang ini. Akhirnya mereka ketemuan lagi nih. Mereka ketemuan lagi di penginapan. Akhirnya mereka melakukan lagi tuh hubungan intim lagi. Mereka melakukan lagi hubungan intim tersebut. Yang sama-sama rindu sebenarnya. Terus istri orang ini bertanya dong, alasan kamu apa sih? Kamu sudah punya istri kan? Kenapa kamu balik sama aku? Kenapa kamu masih nyariin aku? Iya, karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku rindu sama kamu. Lalu kenapa kamu nikah sama orang lain? Ya adalah, karena aku harus nikah. Usiaku udah cukup matang untuk menikah. Aku mau nikahin kamu juga gak bisa, karena kamu punya suami. Ya kan kita bisa ngobrol. Aku kan bisa ceraikan suami aku, karena aku memang gak bahagia sama dia. Kalau aku bahagia sama dia, aku gak mungkin dong selingkuh sama kamu. Tapi ternyata di sini kamu nikahin orang lain. Kamu ninggalin aku tanpa alasan. Dan sekarang setelah kamu menikah, kamu kembali nyariin aku. Maksud kamu apa? Kamu mempermainkan hati dua wanita. Enggak, aku tidak mempermainkan kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi aku butuh istriku. Ternyata dia cuma butuh duitnya aja nih. Nah, setelah mereka menikah nih, si Mr. S ini kembali menjalin hubungan dengan istri orang itu. Mereka rutin nih 1 bulan sekali ketemu, mengobati rindu, 1 bulan sekali ketemu. Akhirnya mulai tercium hubungan mereka, sampai pada akhirnya nih si istri orang ini mulai resign dari pekerjaannya. Dan 6 bulan kemudian disusul oleh Mr. S ini resign. Dan si istrinya ini udah resign pada saat mereka menikah, udah resign duluan. Kenapa kamu resign? Tanyalah si Mr. S ini ke istri orang ini, kenapa kamu resign? Kamu sengaja ya mau ninggalin aku? Enggak, aku resign karena aku udah nggak betah kerja di situ. Aku pengen kerja sendiri di rumah. Oh ya udah, tapi tetap ya aku pengen komunikasi sama kamu. Oke. Tetaplah mereka komunikasi, malah semakin intens nih komunikasinya, semakin sering ketemu, semakin sering janjian gitu. Jadi pada saat mereka ketemu di hotel nih, kangen-kangenan, nah istrinya telepon nih si Mrs. L tadi, telepon tapi nggak diangkat. Itu di situ video call loh, ada nama my wife, tapi tidak diangkat. Kenapa nggak diangkat? Iyalah, orang si Mr. S sama si istri orang ini ternyata lagi the high, lagi madu kasih, lagi kangen-kangenan. Dia cuma dilirik aja, oh my wife, ya udah. Itu yang sering mereka lakukan sebulan sekali. Mereka semakin intens bertemu. Hubungan si istri orang ini dengan suaminya ya biasa aja, datar-datar aja, karena memang kehidupannya kurang bahagia, nggak tahu alasannya apa. Nah, akhirnya si istrinya ini mulai curiga nih. Mulai curiga suaminya selingkuh dengan orang lain. Tapi sebenarnya pada saat istrinya hamil tua ini, istrinya tuh ternyata suaminya tuh ternyata di sana, di kotanya dia tuh sering janjian juga sama wanita lain lagi. Jadi wanitanya bukan cuma istri orang, bukan cuma istrinya sendiri, tapi ada mantannya dia, mantan pacarnya dia yang dulu pernah berhubungan sama dia. Dia ketemuan sama mantan pacarnya yang ada di kota dia. Itu kondisi istrinya lagi hamil tua. Tengah malam keluar ketemu. Nah, si istrinya bales dong. Ketika suaminya datang pulang ke rumah, si istrinya yang keluar. Dia bales, ngedugem nih sama teman-temannya yang tante-tante, janda-janda. Nah, sayangnya di sini nih teman-temannya si Mrs. L ini nggak ngasih masukan yang baik, nasihat yang baik. Kamu kan hamil, kamu istri orang, ayolah jangan keluar malam demi kesehatan kamu. Di rumah aja. Enggak, malah dia, ayo kita clubbing ke sana, kita clubbing ke Surabaya, kita clubbing ke ini, keluar kota, gini-gini. Kumpulan janda-janda, teman-temannya semua janda-janda, sukanya happy-happy, clubbing, minum, dan karaoke. Akhirnya terpengaruhlah si Mrs. L ini dengan kelakuan teman-temannya. Dia membalas sakit hatinya kepada suaminya, yang diduga punya wanita lain dengan pacarnya tadi. Dia masih belum kenal nih sama istri orang tersebut, masih belum tercium nih. Dia baru tahu hubungan suaminya ini sama mantan-mantannya. Seperti itu. Nah, suatu ketika
dapat 3 tahun nih, dapat 3 tahun pernikahan mereka, ternyata mereka mau bercerai nih karena KDRT. Isunya ada KDRT. Si Mr. S ini sering mukuli dan si istrinya juga sering mukul gitu loh. Dia cerita dong ke istri orang, aku kayaknya mau cerai gini. Ya udah kalau mau cerai aja. Disangkanya ini bercanda ini Mr. S ini sama istri orang ini. Udah kalau mau cerai aja. Cerai beneran dong, ditunjukin ini loh somasiku, aku udah ngajukan gugatan. Oh ya, antara seneng nggak seneng, senengnya ya udah kita bisa kembali, nggak senengnya ya nggak bisa jadi suami gitu loh. Hanya mereka kembali, dia cerai nih. Belum dapat 1 tahun, dapat 10 bulan mereka rujuk. Setelah rujuk ternyata dia hamil lagi anak kedua. Gila, ya kan? Rujuk hamil lagi anak kedua. Nah, si istri orang ini merasa sangat dipermainkan. Kurang ajar banget nih berondong. Mentang-mentang ganteng ya, mentang-mentang cakep terus dipermainkan seperti ini. Ya udah mereka rujuk punya anak kedua. Anaknya usia 1 tahun, cerai lagi dan itu benar-benar resmi sekarang. Benar-benar resmi dan benar-benar jadi duda. Dan kembalilah ini pada si istri orang. Si istri orang ini merasa, kamu kembali sama aku. Tapi nih plot twistnya si istri orang ini ternyata sudah cerai juga sama suaminya. Jadi di sini istri orang ini menjadi janda, si Mr. S ini menjadi duda sekarang. Resmi nih. Tapi kenapa mereka nggak menikah? Mereka nggak menikah. Mereka hanya ketemuan, oke, sayang-sayangan, cinta-cintaan, ya, gitu. Tapi mereka nggak menikah gitu loh. Nggak tahu apa yang membuat mereka nggak menikah. Padahal mereka ini putus nyambung bertahun-tahun loh. Si istri orang ini menemani si laki ini mulai dia bujangan sampai dia menikah, sampai dia cerai. Dan akhirnya si istri orang ini cerai dan jadi janda juga. Tapi anehnya mereka nggak menikah. Sampai akhirnya si mantan istrinya Mr. S ini tahu. Taunya dari orang lain. Oh, ternyata si Mr. S ini ada hubungan sama orang ini, janda. Ternyata dia orang kerja di sini juga dulu. Akhirnya cari tahulah si mantan istrinya ini siapa sih selingkuhannya si Mr. S ini. Ketahuan lah, oh jadi kamu. Oh, aku tahu dari orang-orang kantorku, ternyata kamu. Gitu kan, udah ini diolok-olok lah sama ini. Terus si janda ini, mantan istri orang ini tadi, ya dia membela diri lah, kamu ngapain ngolok-ngolok aku? Kamu udah janda, kamu udah dicerai sama Mr. S. Ngapain kamu sekarang ngolok-ngolok aku? Gak ada hak, kecuali kamu masih istri. Tapi kan kamu dulu selingkuh sama suamiku pada saat aku masih menikah sama dia. Aku sama suamimu itu sejak dia masih bujang, belum sama kamu. Emang kenapa? Lebih duluan aku kenal sama dia, sama kamu. Tapi kenapa kamu gak dinikahi? Ya karena aku masih istri orang. Dan sekarang kamu janda kan, dia duda. Kenapa kalian gak menikah? Gak tahu juga ya, kenapa akhirnya mereka gak menikah gitu loh. Tapi dia berharap nih, istri orangnya berharap keduanya ini rujuk. Namun si Mr. S ini gak mau rujuk, si Mrs. L ini juga gak mau rujuk. Tapi mereka sama-sama parenting untuk kedua anaknya. Nah, dia ini bingung nih, terus aku harus gimana nih? Ya udahlah, aku punya jalanku sendiri. Aku nggak sama suamiku, aku juga nggak sama si Mr. S ini. Aku sendiri berdiri di atas kakiku. Akhirnya mereka bertemu nih bertiga, menyelesaikan bagaimana ini. Ya udah, apa yang mau diselesaikan? Udah selesai. Ya udah kita sekarang jalan masing-masing. Terserah kalian. Kalian mau rujuk atau apa itu urusan kalian, bukan urusanku. Sekarang aku sendiri, aku janda, aku sendiri. Aku nggak perlu siapa-siapa untuk saat ini. Si istri orang menjawab seperti itu. Menurut kalian bagaimana dengan hubungan yang rumit ini? Si istri orang menemani si Mr. S ini mulai dari dia bujang, menikah sampai cerai. Ternyata si laki-laki ini dia juga tukang selingkuh. Dia hanya materi aja. Tapi materinya itu nggak sama si istri orang ini, cuma sama istrinya. Sama si istri orang ini dia nggak pernah minta apa-apa gitu loh. Tapi dia nyaman banget. Tapi dia kenapa nggak bisa menikah? Nggak mau menikah gitu loh, berdua ini. Dan sekarang endingnya mereka berpisah semuanya. Si Mr. S ini berpisah dengan istri orang tersebut. Dan si Mrs. S ini juga berpisah dengan Mr. L. Akhirnya mereka hidup sendiri-sendiri bertiga dengan kehidupan mereka masing-masing. Nah, menurut kalian gimana cerita nyata ini? Silahkan komen di kolom komentar kalian ada di pihak siapa. Oke, sampai ketemu di next cerita. Bye-bye.